Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dahulu ada suatu kerajaan besar yang berasal dari negara-negara barat yang dinamakan Romawi. Bahkan besarnya kerajaan tersebut sampai dijadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, artinya kerajaan Romawi. Di masa Nabi Muhammad SAW awal berdakwah di Mekah, ketika itu Raja Romawi Timur yang berada di negeri jajahannya, yakni negeri Syam. Syam itu istilah nama zaman dahulu yang mencakup 4 negara, di antaranya Palestina. Maka Heraklius sedang berada di negara jajahannya, di Palestina. Karena memang sejak zaman dahulu, mereka yang dari barat itu selalu menguasai negeri-negeri yang lain, sampai merengsek ke daerah Timur Tengah, di daerah Syam. Karena pusat agama mereka, Nasrani, Nabi yang mereka tuhankan, pusatnya di Syam. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika Heraklius berada di negeri Syam, dia mendengar kabar bahwa di suatu negeri Jazirah Arab ada orang yang mengklaim mengaku sebagai nabi. Maka tatkala Raja Heraklius ini berada di Syam, di sana banyak orang-orang Arab, bertanyalah apakah ada di antara rakyat sini yang berasal dari Jazirah Arab, daerah Mekah, yang katanya ada seorang nabi diutus, mengaku diutus oleh Tuhannya. Ketika itu Allah takdirkan ada Abu Sufyan, orang asli Mekah. Ketika itu masih kafir. Bertanyalah Heraklius kepada Abu Sufyan dengan penerjemah. Ketika itu di antara pertanyaan dan dialog yang panjang itu adalah bahwa apakah pengikut nabi-nabi tersebut asyurafa'un nas am du'afa'uhum, apakah pengikut nabi yang baru muncul itu, yang ngaku-ngaku nabi, adalah orang-orang berkedudukan di masyarakatnya ataukah orang-orang lemah? Ketika Abu Sufyan yang masih kafir ketika itu, dan salah satu musuh bebuyutannya Rasul ketika itu dalam dakwah beliau di Mekah, maka seolah-olah ada suatu pertanyaan yang menjadi kesempatan untuk menjelek-jelekan nabi yang baru muncul itu. Maka dengan semangatnya Abu Sufyan mengatakan bal du'afa'uhum, justru pengikut nabi yang ngaku-ngaku nabi itu di Mekah adalah orang-orang lemah, sambil menyepelekan. Jadi seolah-olah tidak ada masa depan bagi mereka untuk kemudian menjadi suatu komunitas yang besar. Bal du'afa'uhum, justru wahai raja, pengikut nabi yang ngaku nabi itu di Mekah orang-orang lemah. Karena memang hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah keadaan Rasul. Jadi kalau beliau kemana-mana selalu diikuti oleh pengikutnya kaum muslimin ketika itu, yang qadar Allah memang orang-orang lemah. Kemudian ketika Raja Heraklius, Raja Romawi Timur itu mendengar jawaban tersebut, kemudian mengomentari, wahum atba'ur rusul. Wahum atba'ur rusul. Memang demikianlah dari zaman ke zaman para pengikut para nabi dan rasul itu orang-orang lemah. Justru Raja Heraklius ketika mendengar bahwa pengikutnya adalah orang-orang lemah, mengiyakan, oh memang seperti itu, para nabi dan rasul awalnya selalu diikuti oleh orang-orang lemah. Maka rugilah Abu Sufyan ketika itu, merasa terpojoklah ketika itu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kemudian hadirin sidang Jumat yang berbahagia, memang demikian, pengikut para nabi dan rasul adalah orang-orang lemah awalnya. Padahal kalau kita lihat sejarah,
Kalau kita baca sejarah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, di antara yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah konglomerat di zamannya dan yang sangat menopang dakwah Rasul. Demikian juga Khadijah, istrinya Rasul SAW, manusia pertama yang masuk Islam di rumah beliau adalah istrinya sendiri. Kemudian baru teman beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, teman akrabnya. Itu orang-orang kaya. Tapi kalau dibandingkan dengan kaum muslimin yang lain, maka memang mayoritas orang-orang lemah, begitu. Maka yang dimaksud begitulah pengikut para Rasul, maksudnya adalah mayoritasnya. Jadi seolah-olah para konglomerat ini tidak terlihat, karena yang selalu mengikuti Rasul adalah orang-orang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasul pertama, yakni Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah, maka kaumnya selalu mengatakan faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi ma naraka illa basyaram mislana. Kaumnya Nabi Nuh yang menentang dakwahnya Nabi Nuh selalu mengatakan, wahai Nuh, kamu manusia biasa saja seperti kami, enggak ada kelebihannya. Kemudian mereka, orang-orang kafir itu mengatakan, wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna. Dan para pengikutmu itu, wahai Nuh alaihi salam, pengikutmu itu, wahai Nuh, adalah orang-orang rendahan, tidak berkedudukan. Masa depanmu suram, gitu. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, penentang dakwah Rasul itu selalu mengejek pengikut mereka, bahwa pengikutmu orang-orang lemah, gimana mau kuat? Badiyar ra'i, kemudian juga lanjutan lagi ejekannya. Orang-orang lemah dan berpemahaman yang sangat dangkal, terbelakang. Memang secara kasat mata oleh orang-orang yang menentang dakwah para nabi seperti itu, secara kasat mata. Makanya kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tersebut, badiyar ra'yu itu adalah ketika melihat sesuatu langsung ikut aja tanpa pikir panjang. Kata Imam Ibnu Katsir, memang betul. Kalau kebenaran sudah jelas harusnya diikuti, jangan banyak pikir panjang. Tapi menurut perspektif orang kafir yang menentang Nabi Nuh, ini dikit-dikit ikut, dikit-dikit ikut gitu. Padahal kebenaran jelas yang didakwahkan Nabi Nuh itu. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari sini pun dapat kita ambil pelajaran, orang-orang yang menentang dakwahnya para nabi dan rasul selalu melihat pengikut nabi dan rasul itu tidak keren. Padahal hakikatnya mereka adalah orang yang paling cepat mengikuti kebenaran karena jelas. Mereka adalah orang-orang yang berpikir karena ketika mereka mengikuti kebenaran ada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Cercaan, diejek, tidak bisa sebebas dahulu ketika bekerja segala dilakukan halal maupun haram, pasti ada. Tapi apa kemudian yang terjadi hadirin sidang Jumat yang berbahagia? Maka kita tahu, singkat kisah, bahwasannya Nabi Nuh alaihissalam dengan para pengikutnya itu, justru mereka itulah yang kemudian, keturunan mereka itulah yang kemudian sampai sekarang masih eksis sebagai umat manusia. Karena di zaman Nabi Nuh terjadi terjadi banjir yang sangat-sangat besar. Bahkan ini diyakini oleh 3 agama besar. Islam, Kristen, Yahudi, mereka mempercayai bahwa pernah terjadi banjir yang melahap seluruh gunung-gunung, menenggelamkan semuanya. Yang selamat hanya pengikut Nabi Nuh dan Nabi Nuh alaihi salam. Maka kata para ulama, akhirnya manusia binasa, maka keturunan Nabi Nuh inilah kemudian yang menjadi manusia di zaman sekarang ini. Makanya Nabi Nuh alaihi salam disebut Abul Bashar Tsani, bapak umat manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, para pengikut kebenaran yang mengikuti para rasul, seandainya banyak orang yang mengira tidak akan bangkit, tidak akan menang, ketahuilah akan Allah menangkan. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti kami akan menolong rasul-rasul kami dan juga orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Sebelum di akhirat, Allah janjikan di dunia Allah akan pasti menolong mereka. Wa yauma yaqumul ashhad, demikian juga kelak di hari kiamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan petang hari. Tatkala Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut, beliau membawakan riwayat bahwa dari dahulu di zaman Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya di Mekah, sebagaimana yang tadi khatib sampaikan bahwa pengikut beliau kebanyakan mayoritas adalah orang-orang lemah, du'afa bahasa Arabnya, du'afa. Orang-orang lemah baik secara ekonomi maupun secara kedudukan di masyarakatnya, rakyat jelata biasa. Orang-orang lemah. Tetapi mereka lah orang-orang yang paling memiliki keberanian dalam mengikuti kebenaran dan yang paling bersih dalam menilai mana yang benar, mana yang salah, karena jelas siapa yang benar. Para penyembah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi atau para penyembah berhala, tentu dapat secara akal sehat dapat kita tentukan penyembah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit yang bumi yang benar. Penyembah patung-patung tentu tidak benar. Maka orang-orang du'afa ini selalu mengikuti Rasul. Suatu ketika Rasulullah punya misi dakwah, akan berembuk bertemu dengan para tokoh kafir Quraisy Mekah ketika itu. Tapi mereka mensyaratkan, para tokoh itu biasanya tidak mau disamakan dengan orang-orang yang menurut mereka rendah. Tidak mau duduk bersama rakyat kecil. Maka mintalah para tokoh itu sebelum kita dialog, tolong usir dulu teman-temanmu itu, wahai Muhammad. Maka turunlah ayat Al-Quran, di antaranya wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jangan kau usir wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah langsung dalam surat Al-An'am. Jangan kau usir mereka ya Rasul. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau usir mereka. Mereka itu orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, beribadah di pagi dan petang. Jangan kau usir mereka. Maka ketika Allah menegur seperti itu, beliau pun tentu tidak akan berani. Akhirnya beliau tetap berdakwah kepada rakyat grassroots, rakyat jelata. Kalau memang mereka mau mendengar dakwahnya, para tokoh itu baru beliau sampaikan. Maka dari sini hadirin sidang Jumat yang berbahagia, begitulah dahulu awal-awal mula Islam. Tapi yang menarik di sini terakhir dari khutbah ini adalah bahwa kemudian orang-orang musyrikin terus membendung dakwahnya Rasul, namun dakwah beliau senantiasa berkembang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir itu di zaman Nabi maupun zaman-zaman setelahnya ataupun zaman terdahulu sama konsepnya. Orang-orang yang menentang Islam itu selalu menginfakkan harta mereka, mengeluarkan, menggelontorkan dana yang sangat besar untuk menghalang-halangi kebenaran, untuk menghalang-halangi para pejuang Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha tsumma takunu 'alaihim hasarah, dan mereka benar-benar akan menggelontorkan dana untuk itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fasayakunu 'alaihim hasrah, tapi ujung-ujungnya rugi mereka. Jadi betapa banyak gelontoran dana yang dikeluarkan untuk membendung dakwah Islam ini, ujung-ujungnya rugi mereka. Namun umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq, dan orang-orang yang memiliki harta yang berlebih itu, yang sangat minoritas, sangat sedikit, tentu mereka menginfakkan untuk membantu dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan orang-orang yang memiliki harta meskipun sedikit, kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam membantu dakwah, itulah yang menjadi sebab Islam sampai datang ke negeri kita. Dan kemudian sampai kaum muslimin sempat mencapai masa kejayaannya di Eropa sana, di daerah Andalusi. Sampai kemudian orang-orang barat pernah mengatakan, para pendeta mereka mengatakan kepada para pemuda mereka, "Kenapa wahai para pemuda, kalian kalau mau menyatakan cinta kepada kekasih kalian selalu mengutip kata-kata Arab ketika itu. Adapun zaman sekarang selalu kita kutip bahasa Inggris." Tentu itu bukan hal yang dosa, tetapi menunjukkan bahwasanya orang baratlah yang berbahasa Inggris itulah yang kemudian dikagumi oleh umat Islam. Dahulu sebaliknya, kata ahli sejarah.
Justru orang-orang barat itu, para pendeta mereka mengeluhkan, kenapa kalian selalu membawa-bawa kata-kata yang berbahasa Arab? Karena kaum muslimin yang berbahasa Arab ketika itu, itulah yang maju. Maka semua itu tentu butuh perjuangan. Semua itu butuh proses dari nol. Karena bahkan Rasulullah ketika itu hanya dikelilingi orang-orang yang lemah. Tapi lemah menurut pandangan orang-orang yang menentang dakwah. Namun kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga melalui orang-orang yang memang memiliki kedudukan meskipun sedikit, namun kalau dijalankan karena Allah, berinfak karena Allah, kata Imam Malik, maka lillahi baqiyah. Segala apa yang niatnya karena Allah, tulus karena Allah, pasti itu yang akan terus berkembang dan abadi, tidak akan sirna. Semoga kita termasuk orang yang memiliki sesuatu dan kemudian kita niatkan karena Allah untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pemikiran, baik itu kemampuan, baik itu jabatan, yang kalau diinfakkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah abadikan apa yang ada pada diri kita itu, sampai dapat kita temukan kelak di akhirat berupa pahala seluas langit dan bumi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah. Aqimissalam.